Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembahasan mapel TIK kelas 8, yang mana pada minggu lalu kita telah membahas materi mengenai jaringan kabel dan nirkabel. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama perkembangan teknologi informasi dan yang kedua sejarah komputer. Pada tahun 1990-an, dunia komunikasi dan informatika sangat terbatas. Misalnya saja, jika kita ingin memberikan kabar kepada kerabat di kampung, kita harus menuliskan surat melalui kantor pos dengan perangko yang harus kita beli. Berbeda dengan zaman sekarang ini, untuk memberikan kabar kepada keluarga di kampung, kita dapat menggunakan teknologi yang canggih, yaitu video call melalui telepon seluler. Hampir semua kalangan usia mengenal handphone atau telepon seluler. Teknologi sangat membantu kehidupan manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Dengan teknologi, manusia akan dimudahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi teknologi yang paling mengalami kemajuan. Teknologi ini telah berkembang sejak lama, bahkan sudah dimulai ketika masa prasejarah. Perkembangan teknologi informasi. Teknologi terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berbagai jenis teknologi yang kita pakai sekarang ini merupakan perkembangan dari teknologi yang telah ada sebelumnya, seperti teknologi komputer yang telah tercipta sejak terjadinya Perang Dunia Kedua dan saat ini memiliki bentuk yang sangat beragam. Teknologi akan berguna jika digunakan dengan benar. Namun jika digunakan untuk hal yang tidak benar, maka teknologi menjadi tidak berguna. Penemu-penemu hebat pada masanya menciptakan berbagai penemuan yang sampai saat ini mengalami perkembangan terus-menerus sehingga hadirlah teknologi baru dan dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibagi ke dalam 3 masa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa prasejarah hingga 3000 tahun sebelum Masehi. Meskipun pada masa ini belum dikenal istilah teknologi, tetapi manusia prasejarah ini tentu mencoba dalam hal berkomunikasi. Cara komunikasi yang dilakukan adalah dengan menuangkan seluruh aktivitasnya ke dalam bentuk gambar yang biasanya diukir pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Selain menggambar pada dinding gua, manusia prasejarah juga menggunakan asap dalam berkomunikasi. Cara berkomunikasi ini dilakukan oleh suku Indian di Amerika. Mereka menggunakan asap sebagai tanda bahaya, peringatan, dan meminta bantuan. Selanjutnya, cara manusia prasejarah dalam berkomunikasi terus berkembang dari menggunakan bahasa isyarat hingga menciptakan sebuah alat seperti kentongan yang terbuat dari tanduk hewan untuk menyampaikan informasi. Kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria mengenalkan tulisan dengan menggunakan simbol. Pada masa kerajaan kuno, penggunaan tulisan hanya sebatas dalam kegiatan surat menyurat antar kerajaan. Mereka menggunakan berbagai bahan seperti kulit kayu, daun lontar, serta batu prasasti sebagai media komunikasi. Selanjutnya pada masa sejarah, yaitu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada masa sejarah ini, teknologi mengalami perkembangan yang pesat. Banyak teknologi-teknologi yang diciptakan pada masa ini, diantaranya pada tahun 2900 sebelum Masehi diciptakannya huruf hieroglif, yaitu simbol-simbol untuk mewakili setiap pembicaraan atau ungkapan oleh bangsa Mesir kuno. Selanjutnya pada tahun 500 sebelum Masehi, pada tahun ini diciptakannya media kertas oleh bangsa Cina dengan menggunakan bahan papirus, kemudian dikembangkan menjadi kertas seperti yang kita gunakan saat sekarang ini. Kemudian pada masa modern, yaitu sekitar tahun 1400 Masehi sampai sekarang,
yaitu masa modern merupakan masa keemasan bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada masa ini, berbagai alat dan sistem canggih diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan komunikasi. Pada tahun 1455, pada tahun ini diciptakannya mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Alat ini diciptakan oleh Johann Gutenberg. Selanjutnya, pada tahun 1830, tahun ini diciptakannya bentuk komputer pertama yang menggunakan mesin analitikal yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Program komputer ini ditulis oleh Augusta Lady Byron dan bekerjasama dengan Charles Babbage. Selanjutnya, pada tahun 1837, pada tahun ini dikembangkannya telegraf dan kode Morse oleh Samuel Morse, Sir William Hook, dan Sir Charles Wheatstone. Kode Morse ini menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan yang ingin dikirim. Pesan ini dikirim dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Sistem telegraf ini kemudian digunakan untuk kepentingan bisnis yang membutuhkan pengiriman pesan jarak jauh secara cepat. Selanjutnya, pada tahun 1877, diciptakannya telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum oleh Alexander Graham Bell. Pada tahun 1879, sistem pemanggilan telepon ini dikembangkan dengan menggunakan nomor yang sebelumnya menggunakan sistem pemanggilan nama. Hal ini bertujuan untuk operator yang tidak mengenal semua pelanggan. Sistem penomoran telepon menggunakan gabungan huruf dan angka. Kemudian pada tahun 1931 dibuatnya kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial oleh Vannevar Bush. Mesin ini dapat menyelesaikan persamaan diferensial yang rumit. Mesin ini sangat besar dan berat karena terdapat ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Selanjutnya, pada tahun 1939 diciptakannya komputer elektronik digital pertama oleh Dr. John V. Atanasoff dan Clifford Berry. Sampai saat ini, komputer terus mengalami perkembangan dan menjadi semakin canggih. Kemudian, pada tahun 1973 sampai 1990, diperkenalkannya istilah internet dalam sebuah makalah tentang TCP/IP berawal pada tahun 1969 dengan nama ARPANET yang dibangun oleh ARPA. Kemudian pada tahun 1990-an, internet mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mempunyai banyak pengguna pada jaringan-jaringan komputer yang ada. Lalu pada tahun 1991 sampai sekarang, diperkenalkannya istilah WWW atau World Wide Web oleh CERN pada tahun 1995. Perusahaan-perusahaan mulai menjadi perusahaan penyedia jaringan. Sejak saat itu, perkembangan teknologi informasi semakin beragam dengan alat yang lebih canggih. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah sejarah komputer. Telepon seluler yang kita kenal saat ini merupakan kemajuan teknologi yang berkembang dengan hardware atau perangkat keras yang jauh lebih kecil. Perkembangan ini dimulai dengan alat yang disebut abacus pada 5.000 tahun yang lalu. Alat ini dapat melakukan perhitungan dengan menggunakan biji-biji geser yang diatur pada sebuah rak. Kemudian pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numerik yang dinamakan Pascaline.
Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan pada alat ini adalah terbatas untuk melakukan penjumlahan saja. Kemudian pada tahun 1694, Pascal Line diperbaiki dengan menambahkan perhitungan untuk perkalian oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz. Kemudian sejarah terciptanya komputer terdiri dari 5 generasi. Yang pertama, generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1957. Komputer generasi pertama ini menggunakan komponen utama yaitu tiup vakum, tiup-tiup elektronik sebesar lampu, dan membutuhkan tiup yang beribu-ribu sehingga menyebabkan masalah pada penyesuaian suhu komputer. Masalah lainnya adalah bahasa yang digunakan menggunakan bahasa mesin yang menggunakan rangkaian nomor-nomor. Adapun arahan-arahan yang diikuti oleh komputer ini dalam menjalankan tugasnya adalah dengan membaca semua rangkaian nomor-nomor. Tujuan awal dari pembuatan komputer generasi pertama ini adalah untuk membantu setiap proses perhitungan terkait kondisi perperangan saat itu. Kemudian komputer generasi pertama ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. ENIAC diciptakan pada tahun 1946 oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania. Komputer generasi pertama berikutnya adalah EDSAC komputer atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator dengan menggunakan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Kemudian ciri-ciri komputer generasi pertama ini adalah yang pertama, ukuran fisik yang lebih besar dan memerlukan ruang yang luas. Yang kedua, instruksi operasinya dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. 3. Programnya hanya bisa dibuat dengan menggunakan bahasa mesin. 4. Membutuhkan daya listrik yang besar. 5. Suhunya cepat panas sehingga diperlukan pendingin. 6. Daya penyimpanannya kecil. 7. Prosesnya kurang cepat. 8. Menggunakan storage program konsep dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Dan yang terakhir, sirkuit menggunakan tabung hampa yang membuat ukuran komputer generasi ini berukuran sangat besar. Kemudian pada tahun 1950 merupakan tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya perusahaan yang sangat mendominasi pasar dunia, yaitu Sperry dan IBM. Komputer pertama yang diproduksi dinamakan UNIVAC 1 dan menjadi komputer perhitungan sensus pada tahun 1950 di USA. Inilah contoh dari komputer generasi pertama. Selanjutnya komputer generasi kedua yaitu 1959 sampai 1964. 3 ilmuwan di Bell Laboratories yaitu J. Bardeen, H. W. Brittain, dan W. Shockley menciptakan transistor. Transistor ini berfungsi menguatkan sinyal dengan ukuran yang lebih kecil dari tabung. Bahasa yang digunakan oleh komputer generasi kedua ini adalah bahasa perhimpunan, yaitu bahasa pemrograman dengan menggunakan singkatan huruf yang dipanggil mnemonic sebagai arahan-arahan dari komputer. Transistor masih banyak digunakan dalam komputer. Adapun komputer pertama yang muncul pada generasi kedua ini adalah IBM 7090 dan IBM 7094. Selanjutnya ciri-ciri komputer generasi kedua ini adalah yang pertama, ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Yang kedua, orientasi pengguna programnya tidak hanya pada aplikasi bisnis, tetapi juga pada aplikasi teknik. Yang ketiga, sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang keempat, kebutuhan daya listrik lebih kecil. Yang kelima, proses operasi sudah lebih cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik. Yang keenam, kapasitas memori utama telah dikembangkan dari magnetic core storage. Dan yang terakhir, kemampuan dalam melakukan proses real time dan real sharing. Nah, inilah contoh dari komputer generasi kedua. Selanjutnya
komputer generasi ketiga yaitu sekitar 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan teknologi IC atau Integrated Circuit, sehingga ukuran fisiknya menjadi lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. IC adalah rangkaian sistem elektronik lengkap dalam satu chip silikon yang kecil. Kelebihan IC dibandingkan dengan transistor yaitu harga pembuatan yang lebih murah dan pengurangan masa pengaliran elektrik yang rendah. Bahasa pemrograman pada generasi ini seperti program Visual Basic dan Pascal. Kemudian ciri-ciri komputer generasi ketiga ini adalah: yang pertama, harganya sangat murah. Yang kedua, penggunaan listrik lebih hemat. Yang ketiga, peningkatan dari sisi perangkat lunak. Yang keempat, kinerja dan kecepatan prosesnya hampir 10.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Yang kelima, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Yang keenam, menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik yang sifat pengaksesan datanya secara acak. Yang ketujuh, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Yang kedelapan, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Serta yang terakhir, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Dan inilah bentuk dari komputer generasi ketiga. Selanjutnya, komputer generasi keempat yaitu 1970 sampai dengan sekarang. Saat sekarang ini ukuran komputer 100 kali lebih kecil daripada komputer generasi pertama. Mikroprosesor dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk menyelesaikan langkah dan proses lebih khusus seperti robot-robot yang digunakan pada pabrik, mesin-mesin kesehatan, serta aneka video game. Kemudian ciri-ciri komputer generasi keempat ini adalah: yang pertama, dikembangkannya komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang kedua, menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration. Inilah contoh dari komputer generasi keempat. Selanjutnya, komputer generasi kelima, yaitu yang sekarang dan yang akan datang. Komputer generasi kelima ini masih dalam tahap pengembangan. Komputer ini memiliki teknologi berdasarkan kecerdasan buatan atau AI, yaitu Artificial Intelligence. Pembuatan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk menghasilkan teknologi komputer yang dapat merespon dengan bahasa manusia. Ciri-ciri komputer generasi kelima ini: yang pertama, pengembangan dalam teknologi LSI. Yang kedua, sistem memproses informasi yang jauh lebih cepat. Dan yang ketiga, fitur-fitur semakin banyak. Berdasarkan ciri-cirinya, teknologi pada masa yang akan mendatang ini akan lebih canggih, lebih murah, dan memiliki kemampuan melihat, berbicara, mendengar, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Nah, inilah contoh komputer generasi kelima. Oke, demikianlah pembahasan video kita pada minggu ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.